Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Supriyani SPD. Saya guru SMP Negeri 1 Cilamaya Kulon dari Kabupaten Karawang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya, kegiatan pembelajaran melalui online. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen pembelajaran. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Nggak bilang sakit gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini? Sehat semua? Sehat Ibu. Sehat. Karena masih pagi jadi segar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Bima, pimpin doa dulu Bima. Atau Hendri? Iya Bu, mimpin doa Hendri Bu. pimpin doa dulu Hendri. Sepertinya Bima tidak connect. Baiklah Ibu, mari teman-teman sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini Ibu lihat kalian semua cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ibu absen terlebih dahulu ya. Adin sepertinya belum kelihatan ya. Isoh juga Adin tadi ke toilet Bu. Rizky Fitriani ada. Hadir. Aitati Hadir Bu. Rahayu, Hadir. Suryanis, Diri Bu. Bima Pradana, Endang Subekti, Hadir Bu. Endri. Siap Bu. Ini Rizky Febrian. Kemana ya? Isoh Soheni. Berarti yang tidak hadir ada beberapa ya. Mungkin mereka sakit atau masih di luar, masih sarapan pagi barangkali. Iso baru masuk Bu. Oh iya, Isoh baru selesai sarapan. Saya baru masuk Bu. Telat ya Iso. Iya telat Bu, maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa. Biasa kalau misalnya di pagi hari, kalian pernah lihat gajah dan semut kan? Pernah lihat gajah dan semut? Gajah itu besar, semut itu Kecil. breakingnya Ibu kali ini begini. Kalau Ibu bilang gajah besar, sangat Diulangi Bu, diulangi. sama ya. Contoh ini sama Ibu. Gajah besar, semut kecil. Paham ya? Coba. Satu lagi kalau Ibu bilang gajah besar, Besar. semut. Kecil. Nah, coba satu kali lagi. Gajah Besar. Kecil. Bima mana Bima? Bima kok diem aja Bima? Bu nggak mau masa gajah segini Bu, semut segini. Gajah Besar. semut kan?
Kecil. Iya. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar. Jadi gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Nggak Begitu. gini Bu, nggak gini. Coba Kiki, Ibu mau tanya Kiki. Gajah besar, Ya Bu, gimana? Gajah besar, besar. Besar. semut Kecil. Nah, gitu ya. Materi minggu yang lalu, ada yang masih ingat mungkin bahwa materi minggu yang lalu kita pernah membahas tentang PUISI. Apa tuh? Puisi. Pinter. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita pernah membahas tentang puisi. Apa itu pengertian puisi? Puisi adalah serangkaian kata-kata yang menimbulkan gaya bahasa yang indah. Sehingga apabila kita akan menulis sebuah puisi, itu harus memilih diksi yang tepat atau pilihan kata yang bagus. Membahas tentang puisi. Tapi sebelum kita membahas minggu yang lalu, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kalian di rumah, kalian membaca apa? Apa baca komik? Saya novel, Bu. Apa baca novel? Puisi. Apa baca puisi? Atau baca Apaan? baca apa? Aku suka Rizky, komik. baca apa, aku suka Rizky? komik. Saya ada baca Bu. puisi juga, Bu. Ada yang baca novel, ada yang baca cerpen, ada yang baca puisi. Artinya anak-anak Ibu sudah pada pintar membaca ya. Karena literasi itu sangat Pinter penting. Bu. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah harus dilakukan. Kalau misalnya tidak punya buku nih, kamu bisa beli bala, ada baca korannya, baca aja koran itu, nggak masalah. Itu juga termasuk ke dalam literasi. Nah, kemarin minggu yang lalu kita membahas tentang puisi. Ya, ada yang masih ingat artinya puisi? Coba Suryanis, puisi itu apa? Puisi ya, Bu. Puisi itu merupakan gagasan yang di dalamnya terdapat ungkapan, perasaan dengan kata-kata yang indah, Bu. Oke, bagus. Kan Artinya ada Suryanis majasnya. Artinya Suryanis masih ingat pelajaran minggu yang lalu bahwa puisi itu seperti itu. Nah, sekarang pada saat kalian kemarin minggu yang lalu membacakan puisi, nanti akan ada hubungannya dengan pelajaran hari ini. Ibu mau minta Rizky, coba Ibu mau mendengarkan suara Rizky satu bait aja, bacakan puisi tentang kejadian alam. Kejadian alam ya Bu ya. Ya, Sebentar satu Bu. bait aja ya, satu bait aja, Jelek juga nggak apa-apa ya Bu nggak ya. apa-apa. Coba. Ya. Jangan diketawain ya teman-teman. Iya. Bismillah. Gempa bumi melanda, bencana menimpa, tewas sudah ribuan jiwa, kembali ke hadiratnya. Gitu Bu? Iya, itu Bu, satu aku bait juga mau, puisi Bu. tentang bencana. Ya, Bu, saya juga mau, Bu. Bu, Boleh. Suryanis mau katanya. Bu. boleh. Iya. Puisinya ini cuma sedikit ya, Bu ya. Satu Nah, bait satu bait aja. aja, jangan banyak-banyak. Coba Iya. mengenang masa lalu. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang memecah berderai, keribaan pasir rindu berpaut. Udah, Iya, Bu, malu, Bu. bagus ya. Artinya kalian masih mengingat pelajaran masa lalu. Nah, kenapa Ibu meminta kamu untuk membaca puisi satu bait saja tentang alam? Sekarang Ibu akan mengkaitkan dengan materi yang sekarang. Nah, materi hari ini Ibu akan memberikan mengenai teks eksplanasi. Ya. Coba ada yang sudah tahu belum teks eksplanasi itu apa ya? Eksplanasi itu masih tentang cerita ya, Bu ya? Kan. Iya, tentang cerita nyata.
Hmm. Nah, ini kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Judulnya ini Nah, ini dia pengertian teks eksplanasi. Coba Suryanis, kebaca Baca Bu, apa? pengertiannya teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai pengertian teks eksplanasi. Nanti kesananya nunggu. Sebelum berlanjut, Ibu mau kalian mengisi post-test dulu. Post-testnya sudah Ibu kirimkan lewat grup WhatsApp ya. Ibu kirim lewat grup WhatsApp tentang post-testnya teks eksplanasi. Ibu minta kalian hanya mengerjakan dalam waktu 5 menit, sudah selesai. Langsung kembali dikirim ke grup. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya Bu. Udah Bu. Iya. Bentar ya, Ibu cek. Ini Rizky belum masuk. Rizky Fitriani tugasnya belum? Udah selesai belum, Nak? Belum, Bu. Ayo Masih ditunggu. mengerjakan. Waktunya 2 detik lagi ya. Iya, Rizky sudah masuk. Alhamdulillah semuanya sudah masuk untuk post-test pelajaran hari ini. Nah, inilah pengertian teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Seperti pada saat ini ya, dunia kita sedang menangis, kita sedang bersedih karena ada beberapa kejadian di alam kita ini, entah siapa yang salah. Yang penting pada saat ini kita harus banyak berdoa mungkin ya. Kemudian ada unsur kebahasaan. Dari teks eksplanasi ini menggunakan unsur kebahasaan, menggunakan kalimat yang pasif, menggunakan konjungsi kasual dan waktu, kemudian terdapat istilah ilmiah di dalamnya, menggunakan kata kerja material dan rasional, serta bersifat informatif. Ini unsur-unsur kebahasaannya. Jadi, apabila kamu akan membuat teks eksplanasi, kalian harus memperhatikan ke-5 hal ini. Di dalam teks eksplanasi ada beberapa struktur yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Ini adalah ciri umum teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang memuat didasarkan pada fakta ya. Jadi teks eksplanasi itu artinya faktanya itu nyata, tidak dibuat-buat. Jadi teks eksplanasi berbeda dengan cerita fiksi. Yang kedua, hal yang dibahas atau fenomena yang bersifat keilmuan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya sifatnya juga informasi ya. Keempat, fokus dalam hal umum artinya bukan partisipan. Contohnya yang seperti tadi Ibu sebutkan, ada gempa di Cianjur. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Dalam 1 tahun, ada sekitar 500.000 gempa yang mengguncang berbagai wilayah di bumi. Namun, dari jumlah sebanyak itu, hanya ada 100.000 gempa bumi yang bisa kita rasakan. Dan 100 gempa diantaranya benar-benar menyebabkan banyak kerusakan karena magnitudonya sangat besar. Gempa bumi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja secara tiba-tiba. Dan berikut 8 gempa bumi terdahsyat yang terekam kamera. Nepal. Di tahun 2015,
gempa berkekuatan 7,4 magnitudo pada kedalaman 18,5 km telah mengguncang bagian barat Nepal. Gempa dahsyat ini menewaskan lebih dari 7.000 orang dan mengakibatkan 22.000 orang luka parah. Jepang. Pada tahun 2011, gempa berkekuatan 9 magnitudo mengguncang kawasan Tohoku di Jepang. Dan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 10 meter yang berujung pada kerusakan sangat parah serta ribuan nyawa melayang. Alaska. Gempa berkekuatan 8 magnitudo yang berlangsung selama 4 menit ini mengguncang Alaska. Korban luka berat mencapai 1.214 orang dan korban hilang 1 orang. Berpusat sekitar 120 km timur Anchorage, gempa ini menewaskan 130 orang. Chile. Pada September tahun 2015 lalu, Chile dilanda gempa berkekuatan 8,3 magnitudo sekitar 10-30 detik. Sahabat Kompas.com, kalian pada tahu kan belum lama ini Indonesia dikejutkan dengan gempa bumi di Banten? Terbaru pada Senin 17 Januari 2022 pagi, gempa kembali mengguncang dengan magnitudo 5,4 yang berpusat pada 84 km barat daya, Kecamatan Bayah, Banten. Sebelum gempa Banten, gempa juga sempat terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti Lombok, Sulawesi, hingga Sumatera. Lalu, sebenarnya kenapa ya Indonesia sering mengalami gempa? Yang pertama tak lain karena Indonesia terletak di antara 3 pertemuan lempeng bumi atau lempeng tektonik, yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Karena jalur pertemuan lempeng berada di laut, maka tak heran kalau Indonesia juga rawan dilanda tsunami. Sebab tsunami akan terjadi ketika gempa bumi besar terjadi dengan kedalaman yang relatif dangkal. Karena kondisi geografis inilah, Indonesia kerap dilanda gempa bumi dan juga banyak ditemukan gunung berapi. Lantas, bagaimana proses pergerakan lempeng tektonik bisa memicu timbulnya gempa?
Lempeng tektonik adalah lapisan paling luar bumi yang mengapung di atas astenosfer yang cair dan panas. Lapisan paling luar bumi ini mudah pecah menjadi bagian terpisah yang bergerak dengan arah dan kecepatan yang bervariasi. Sehingga ketika lempeng-lempeng bumi ini berinteraksi, batuan di sekitarnya pun mengalami deformasi dan ditandai dengan kejadian gempa. BMKG mengatakan jika dua lempeng bertemu pada suatu sesar, keduanya dapat bergerak. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang gerakan lempeng ini macet dan saling mengunci sehingga menyebabkan pengumpulan energi berlangsung secara terus-menerus. Lalu saat batuan pada lempeng tak lagi kuat menahan gerakan tersebut, maka akan timbul fenomena pelepasan energi mendadak yang kita kenal sebagai gempa bumi. Meski Indonesia rawan dilanda gempa bumi hingga tsunami, tapi kalian tak perlu khawatir ya. Sebab BMKG sudah membangun sistem peringatan dini tsunami Indonesia. Sistem itu kita kenal sebagai Indonesia Tsunami Early Warning System. Tsunami Early Warning System ini memang didesain untuk mitigasi bencana tsunami. Selain mengandalkan sistem tersebut, kita juga perlu waspada dengan mempelajari langkah khusus untuk evakuasi ya, sahabat kompas.com. Contohnya, segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman seperti dataran tinggi, dataran yang jauh dari pantai, atau bangunan yang sudah disepakati sebagai. Adin, dari mana aja kamu? Baru datang. Ibu, tadi saya jatuh di WC, di basah kuyup nih. Ayah wangi atuh mana? Kamu mah ada aja. Tapi postesnya sudah dikerjakan, Adin? Postesnya sudah dikerjakan kan? Pretestnya sudah dikerjakan? Sudah, iya. Sudah, Bu. Ya, nggak apa-apa lah, terlambat juga. Nah, ini contoh teks eksplanasi gempa bumi, ya. Tapi Ibu tidak mencontohkan yang di Cianjur. Ini dari teks eksplanasi ini ada yang dinamakan pernyataan umum. Gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Guncangan tersebut berasal dari dasar bumi. Ini ya. Nah, yang ini namanya pernyataan umum. Nah, dari pernyataan umum itu, urutan yang kedua adalah adanya sebab akibat. Kenapa sampai terjadi gempa bumi? Ini sebab akibatnya. Terbaca kan? Lanjut. Nah, ini yang dinamakan dengan interpretasi. Banjir. Saat bumi dan langit menangis dan mengibah membasahi bumi, air mengalir ke segala arah menuju tanah, menemani kesenduan bumi yang terlupakan berkata ingin melestarikan tetapi malah menghancurkan. Banjir dan bencana menegur sisi bumi atas kelelahan keserakahan tanpa memikirkan keselamatan kandung dan badan. Bumi ditelanjangi dengan gundulnya hutan, akar dan pohon dibantai hingga tidak ada lagi yang namanya penompang. Air mata pun dangkal tersumbat sampah.
menyebabkan tidak ada lagi rasa kemanusiaan sehingga bersifat pasrah. Sampai muncul bencana ini ingin melenyapkan rumah dan tanah. Manusia telah melupakan semesta sehingga tidak peduli lagi terhadapnya. Manusia telah menginjak martabat semesta sehingga tidak peduli lagi akan dampaknya. Satu yang berbuat tetapi semua yang terlibat. Bumi membalas dengan kekuatan. Bumi menerjang tanpa ada rasa kasihan dan meluncurkan kebanjiran, mencoba memberikan pelajaran dan memusnahkan keserakahan agar manusia bisa adil dan beradab dalam bentuk kemanusiaan. Manusia, ayo kita sadar dan berubah. Kita tidak boleh terus seperti ini. Kita harus bangun dan bangkit demi kehidupan. Sadar dari keterpurukan, ambil sebuah keputusan, dan jangan pernah biarkan ini terulang. Walaupun keadaan kita hanya terpaku dan terdiam, kita tetap tahu bagaimana caranya mengambil sebuah hikmah dari sebuah kejadian. Wahai sang pemimpin, tolong lihatlah. But as optimistic individuals, we must continue to strengthen our physical and mental to get through it all, by being able to go through all the trials that exist. Then we will become a better and stronger person in dealing with various other complicated problems in the future. So guys, this time, the various channels will show various compilation videos about the recent flood disasters in DKI Jakarta. So happy watching, guys.
sekarang ya, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum sampai ke banjir nih? Tadi mah fenomena alam gempa bumi, contohnya. Jadi teks eksplanasi itu ada 3 unsur. Yang pertama, strukturnya itu ada 3. Yang pertama tentang pernyataan umum, yang kedua tentang sebab akibat, yang ketiga tentang interpretasi. Seperti yang tadi. Nah, yang ini. Bu, Nah, mau nanya, mangga. Apa, Hen? kenapa kita harus belajar teks eksplanasi sih, Bu? Kenapa kita harus belajar teks eksplanasi? Ada yang bisa jawab? Coba. Ibu mau... Nah, berhubungan, Bu, Kenapa? Iya, Suryanis. Bisa jawab. Gimana? karena berhubungan dengan ini, Bu, dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan alam, dengan kehidupan sosial, dengan daerah tertentu, terbentuknya daerah tertentu. Iya. Ada yang lain bisa jawab? Kiki? Kiki tidur, Bu. Ngantuk dia, Bu. Sri mana, Sri? Iya bu, maaf bu. Apa coba Sri katanya? Kenapa kita harus belajar teks eksplanasi? Karena teks eksplanasi itu kita bisa jadi tahu fenomena yang ada di sekitar kita, Bu. Nah, jadi begitu ya, Hen. Kenapa sih anak SMP kok harus belajar teks eksplanasi? Karena di muka bumi ini, di alam ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang kita tidak bisa duga. Nah, dengan belajar teks eksplanasi ini, kita bisa memahami akan ada apa di muka bumi ini. Contohnya yang kemarin, yang gempa di Cianjur itu. Makanya kita harus belajar teks eksplanasi, dan nanti kan kita akan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalau kamu sudah tinggal di lingkungan luar, artinya bukan jadi anak sekolah lagi, suatu saat kan kamu akan bergaul dengan orang lain, kamu pun nanti harus bisa memahami, oh petir itu, kejadian fenomena itu seperti ini petir. Oh iya, dulu saya waktu SMP belajar teks eksplanasi. Jadi petir itu termasuk ke dalam teks eksplanasi, ada gledek, jeger gitu kan. Kemudian hujan, angin, itu termasuk ke dalam fenomena alam. Paham ya, Hendri? Siap, Bu. Lanjut ya. Makasih, Bu, jawabannya. Sama-sama. Nah, yang ini teks eksplanasi itu strukturnya 3 ya. Pernyataan umum. Nah, ini pernyataan umumnya dulu. Kemudian selanjutnya urutan sebab akibat. Nah, yang terakhir adalah interpretasi. Dari semua penjelasan yang Ibu berikan, Ibu akan memberikan tugas sama kalian. Perhatikan teks ini ya. Ini teks banjir. Kalian tidak perlu membacanya dengan keras. Baca saja di dalam hati. LKPD-nya sudah Ibu bagikan lewat WhatsApp. Ibu minta kamu bisa mengidentifikasi struktur ini, yang mana yang bagian pernyataan umum, yang mana yang bagian sebab akibat, dan yang mana yang bagian interpretasi. Tapi sebelum itu kalian dibagi kelompok dulu. Nah, bagi kelompoknya itu kan Ibu sudah pernah membagi kelompok waktu minggu yang lalu. Jadi hari ini Ibu tidak bagi kelompok. Bagi kelompoknya tetap dengan minggu yang lalu ya. Henry tetap dengan Adin walaupun bosan. Pokoknya kali ini tetap bareng sama Adin ya. Jadi dibagi ke dalam beberapa kelompok. Henry walaupun bosan dengan Adin hari ini tetap, karena kelompoknya tetap kelompok yang dulu ya. Adin nggak ada, Bu. Adinnya kemana? Ya biarin. Mana Adin? Adin tetap sama Henry ya. Jangan bertengkar saja. Ya, Kamu itu Bu. ya orangnya. Ya Bu, saya ikut sama Hendra aja. Nah, sekarang LKPD-nya sudah Ibu bagikan lewat WhatsApp. Ibu kasih waktu. Nah, ini Ya, Bu. lanjutannya ya. Udah terbaca ya? Teksnya juga sudah Ibu bagikan lewat WhatsApp. Selain di sini Ibu bagikan lewat WhatsApp bersama dengan LKPD supaya kalian
bisa lebih rinci lagi membacanya dan bisa lebih mudah untuk mengerjakan yang mana bagian struktur teks eksplanasi, yang pernyataan umum, yang sebab akibat, dan yang interpretasi. Ya. Sudah selesai? Belum, Bu. Ayo, waktunya 5 menit lagi istirahat loh. Kalau sudah selesai, dikumpulkannya lewat WhatsApp saja. Tapi sebelum mengumpulkan semuanya, Ibu mau ada salah satu kelompok yang membacakan hasil LKPD-nya. Siapa? Bu, dikit lagi, Bu. Saya coba, Bu. Ya, siapa yang membacakan LKPD-nya? Hasilnya, hasil kelompoknya Adin? Atau Hendri? Atau Suryanis? Atau Sri? Iso? Endang? Sri aja deh, Bu, ah. Siapa? Henry aja, Bu, Henry. Ketua Henry. kelompok. Hendri ketua kelompok katanya Hen. Bacakan Hen. Hasil LKPD-nya Hen. Belum selesai, Bu. Salah satu kelompok saja. Masa belum selesai semua? Teksnya Sri, lumayan coba, Sri. panjang, ya, Bu. Sri, Teksnya lumayan panjang, Bu. Jadi sulit, Bu. Iya, Bu. Sebentar, sedikit lagi, Bu. Masih dikerjakan. Jangan sini aja nih. Bu, Kalau jawabannya yang itu ya, Bu. Bagian aja Sri, bagian Bagian pernyataan apanya, Bu? boleh, atau sebab akibatnya aja boleh. Pokoknya dibacakan dulu. Pernyataan umumnya saya udah selesai, Bu. Oh iya, boleh. Suryanis saja. Suryanis coba pernyataan Bu. umumnya gimana? Pernyataan umumnya untuk teks yang judulnya banjir, yaitu mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaturan air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuatan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan pembangunan pengendali banjir. Saya baru selesai itu, Bu. Ya, sudah cukup seperti itu juga sudah bagus. Tugasnya nanti Ibu tunggu di WhatsApp grup ya. Dikirimkan, nanti akan Ibu upload di website sekolah. Ya. Ya, Bu. Semuanya sudah pada paham kan? Dari hasil tes yang sudah kalian kumpulkan, Ibu lihat nilai-nilainya sudah cukup bagus ya. Bima sudah mendapatkan angka 8,5. Henry juga sudah mendapatkan angka 8,2. Kemudian Suryanis sudah mendapatkan angka 80. Sri Rahayu mendapatkan angka 88. Ini Sri Rahayu paling besar. Rizky Fitriani mendapatkan angka 87. Rizky Febrian mendapatkan angka 86. Dan Ibu tidak bisa menyebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Nanti hasil ini akan Ibu kirimkan lewat WhatsApp grup ya, agar kalian bisa melihatnya dengan baik dan bisa meneliti nilainya itu berapa. Coba Sudah, 3 Bu. sebutkan struktur teks eksplanasi. Yang pertama pernyataan, Umum. yang kedua sebab, Akibat. yang ketiga Interpretasi. Interpretasi.
Coba sekarang post-testnya juga sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp grup. Ya. Tadi pretestnya lumayan, sekarang Ibu mau lihat post-testnya yang sudah Ibu kirim di WhatsApp grup, silahkan dikerjakan. Siapa yang duluan? Oh, ini udah masuk nih punya Adin. Pinter Adin. Pertama ngirim post-testnya. Oke Bu, ini mau lihat HP Bu. Bagus nih Adin nih post-testnya. Alhamdulillah ternyata pembelajaran Bantu hari Henry, ini Bu. semakin meningkat. Ya, Adin terima kasih semakin nih di semuanya depan. sudah masuk ya. Post-testnya semuanya sudah masuk. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, tadi kan kalian hanya belajar tentang struktur teks eksplanasi. Nanti pertemuan berikutnya, minggu berikutnya, kalian harus bisa membuat teks eksplanasi secara tulis. Teks eksplanasi itu menceritakan tentang kejadian fenomena alam. Jadi, analoginya seperti ini. Kondisi lingkungan kita saat ini seperti seonggok tubuh yang tengah menderita penyakit kronis. Kondisi lingkungan yang sudah parah tersebut membuat sebuah bencana alam terjadi di mana-mana. Sepertinya kita harus menyembuhkan kondisi ini dengan cara apa? Dengan cara lingkungan saat ini harus dibersihkan, contoh membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus bisa mulai sedikit demi sedikit menyembuhkan penyakit kronis yang ada di alam kita ini. Ya, jangan menebang pohon sembarangan misalnya, agar tidak terjadi banjir. Paham ya anak-anak? Di pembelajaran kali ini tentang apa itu teks eksplanasi, kesimpulannya adalah bahwa teks eksplanasi itu adalah menceritakan tentang suatu kejadian fenomena alam. Jadi di dalam teks eksplanasi itu diceritakan bahwa bagaimana alam itu bisa terjadinya gerhana, bisa terjadinya banjir, bisa terjadinya gempa. Nah, di pembelajaran kali ini di akhir disimpulkan bahwa kita itu para siswa, kalian harus bisa memahami apa sih yang dinamakan dengan fenomena alam, yaitu yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi. Semoga pertemuan hari ini dengan Ibu ada manfaatnya bersama kalian semua, dan semoga kalian tidak lupa lagi dengan teks eksplanasi. Jadi pada saat minggu depan belajar membuat menulis teks eksplanasi, strukturnya tidak lupa lagi. Sampai di sini pelajaran hari ini, dan tetap jaga kesehatan ya, jangan jajan sembarangan, jaga kesehatan, apalagi sekarang habis pelajaran Ibu kalian istirahat nih, pasti pada berhamburan jajan es. Tetap jaga kesehatan, dan Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.